kita mulai masak. Pertama yang kita masak itu tumis kangkung ya. Jadi kita sediain dulu talenannya. Nah, bawang merahnya aku kumpulin dulu karena ini untuk 2 masakan. Jadi aku ambil sebagian untuk bikin tumis kangkung. Bawang merahnya aku pakai 4 siung ya. Ini yang besar-besar, tapi opsional kalau kalian nggak suka makan bawang, jadi boleh agak sedikit, tapi karena aku suka bawang, aku agak banyakin bawangnya. Bawang putihnya aku pakai 5 siung. Nah, ini aku pakai cabai rawit merah biar ada warnanya. Nanti sebenarnya aku lebih suka cabai hijau doang, cuman kalau cabai hijau aja nanti nggak kelihatan cabainya, jadi aku pakai cabai merah juga ya. Nah, ini saya genggam juga untuk cabai hijaunya. Nah, pakai terasi juga ya teman-teman. Oke, ini udah siap. Ini untuk bumbu tumis kangkungnya. Oke, jadi aku sisihin yang untuk di piring ini nanti untuk bikin sambal hijau. Nah, step pertama, nah kita mulai iris dulu bawangnya ya. Aku biasakan untuk iris bawang putih terlebih dahulu. Nah, ini aku iris. Nah, sekarang bawang merahnya setelah bawang putih. Nah, lalu cabai rawit merah diiris, di serong-serong aja ya irisnya. Nah, kemudian cabai rawit hijaunya. Nah, ini terasinya aku pakai setengah aja ya, karena kalau satu kayaknya terlalu banyak. Jadi aku pakai terasinya setengah. Nah, ini untuk bumbu bikin tumis kangkungnya. Oke. Udah kita sisihin ya. Sekarang kita mulai untuk masak-masaknya. Pertama, aku panasin dulu kompornya. Kemudian masukkan minyak. Nah, ini aku mau goreng tempenya dulu ya teman-teman. Kita tunggu sampai panas minyaknya ya. Sementara itu ini tempenya yang udah aku iris. Nah, ini aku kasih garam aja ya di tempenya. Caranya aku taburin aja di atasnya. Nah, tempe ini tuh aku nggak cuci dulu teman-teman ya. Jadi begitu aku dapet tempenya aku iris, nah langsung taburin garam gini aja, nggak usah dikasih air. Ini menurut aku lebih enak. Kenapa begitu? Karena ini di tempe ini kan ada jamur yang melindungi tempenya tuh, biar dia nggak basah. Jadi nggak usah dicuci, nggak usah dikenain air, jadi dia kering. Ini tuh enak banget caranya begini. Ini dapat resepnya dari ibu temen aku, dan itu tuh emang enak banget menurut aku ya. Oke, tempenya digoreng. Kita goreng tempenya, tunggu sampai dia kering ya. Nah, kalau udah kering gini kita balik seperti biasa. Kalau misalnya kalian mau lebih kering lagi juga nggak apa-apa, bisa, karena aku nggak begitu suka yang terlalu kering. Nah, jadi segini aja bagi aku tunggu di baliknya itu biar kering lagi baru nanti. Nah, ini udah ya, kita angkat. Oke. Nah, direskan ya. Kemudian kita goreng ikan pindangnya. Jadi ini ikan pindangnya kita goreng satu-satu ya. Jadi aku pakai 2 ikan pindang yang aku belah, jadinya
ada empat sisi dia. Oke. Nah ini karena dia meletup aku tutup ya teman-teman, supaya dia nggak kenain kamera. Nah kalau udah terasa agak kering, karena aku dasarnya nggak begitu suka yang terlalu kering, karena menurut aku pindang ini kan sudah dimasak dan sudah matang, jadi kalau terlalu kering nanti dia terlalu kering ya keras, aku nggak suka. Nah ini segini aja. Oke, sekarang dibaliknya, tutup lagi. Nah caranya tahu gimana matangnya itu, kalau dia udah letupannya itu nggak begitu terdengar, berarti dia udah agak matang ya teman-teman ya. Kalau dia masih menutup kering namanya. Nah aku nggak mau sampai dia kering banget. Nah ini lagi sebentar lagi. Oke, ini udah seperti ini warnanya. Aku angkat. Nah ini ditiriskan ya teman-teman. Oke, sekarang kita mulai untuk numis kangkungnya ya. Pertama-tama kita panasin dulu minyak sedikit. Nah ini minyak yang tadi bekas aku goreng tempe dan pindang ya, nggak apa-apa. Nah kalau udah dirasa minyaknya panas, tumis dulu bawang putihnya. Kenapa aku suka tumis bawang putih duluan? Karena bawang putih itu cepat wangi, jadi aku suka aja numis bawang putih duluan. Nah kemudian bawang merah. Nah ini sekarang kasih garam dulu ya. Kita kasih garam, kasih gula juga. Nah ini udah mulai cukup layu ya bawangnya. Sekarang masukkan untuk kangkungnya. Nah, kita masukkan kangkungnya. Nah, ini kita aduk-aduk ya teman-teman. Nah, itu aku masukin terasi ya teman-teman. Sebenarnya terasinya sih dimasukin tadi sebenarnya. Cuman karena aku nggak suka buat terasi yang nyengat waktu digoreng, jadi aku masukin bareng sayur. Nah, nanti diaduk-aduk aja, dia hancur kok. Oke. Kita aduk lagi sebentar. Nah, kita masukin cabenya. Nah, kenapa aku masukin cabenya samaan sama sayurnya? Anggaplah setelah sayurnya, karena kalau kita masukinnya kita tumis di depan bareng bawang, itu tuh bakalan nyengat banget baunya teman-teman. Nanti bakalan batuk-batuk deh, bersin-bersin karena bau dari cabai itu. Nah, untuk ngatasin supaya nggak seperti itu, jadi cabenya nggak ditumis duluan ya, cabenya dimasukin barengan sama sayur. Nah, kita aduk-aduk lagi sampai dia matang.
ini aku masukin penyedapnya. Oke, sedikit aja. Kita aduk lagi. Nah, ini aku nggak tambahin air ya, soalnya kalau aku tambahin air nanti dia jadinya berair, karena kangkung sendiri kan sudah sayuran yang memang udah mengandung air, jadi kita nggak perlu kasih dia air lagi, dia bisa layu karena dia sudah mengandung air ya teman-teman. Kecuali kalau memang sayuran yang kering baru kita boleh kasih air. Untuk kangkung aku nggak pernah kasih air. Nah, ini kita rasain. Nah, kalau sudah dirasa cukup, kita tunggu lagi sebentar sampai dia benar-benar matang. Nah, ini udah matang. Oke, matang, kita taruh dia di piring. Nah, ini dia tumis kangkungnya teman-teman. Gimana? Pedes banget ini tuh. Aku mulai untuk masak sambal hijaunya. Ini wajannya udah aku panasin. Nah, sekarang masukin minyak. Jadi ini aku mau ngasih agak banyak ya untuk minyaknya, karena memang sambalnya ini banyak. Jadi nanti bisa dipakai untuk berkali-kali, ini makan berkali-kali. Nah, kita tunggu minyaknya sampai panas. Ini tomatnya ya. Ini bahan-bahan yang barusan. Oke, setelah minyaknya panas, kita masukkan dulu bawang merahnya. Kemudian bawang putih. Nah, cabai merah aku nggak pakai ya, karena aku memang mau bikin sambal cabai hijau aja. Nah, sekarang masukin cabai hijaunya. Nah, untuk terasinya aku masukin nanti ya. Cabai merahnya enggak. Nah, ini aku masukin tomatnya. Tomatnya aku pakai 4 buah tomat, aku belah jadi 2. Nah, ini udah ditunggu sampai dia matang. Nah, ini udah layu begini, aku angkat. Nah, udah. Nah, setelah itu kita ulek dia, karena memang aku mau bikinnya sambal ulek. Jadi ini aku ulek. Sebagian dulu ya. Ini aku ulek. Nah, setelah semuanya tadi sudah selesai aku ulek, aku panasin lagi minyak yang barusan. Nggak apa-apa dipakai. Nah, ini ditunggu sampai minyaknya panas. Nah, ini sambal yang udah aku ulek barusan ya. Jadi uleknya nggak begitu halus, agak kasar-kasar aja. Nah, ini dimasukkan deh. Oke, kita tunggu dia sampai matang. Diaduk-aduk dulu. Nggak lupa aku masukin terasinya juga. Aku pakai 3,5 blok ya. Karena ini sambalnya cukup banyak. Nah, ini gula. Garam.
penyedap. Aku pakai Maggi Lezat karena itu enak banget menurut aku. Nah, sudah begini aduk-aduk. Nah, ini udah kering ya. Jadi kenapa aku maunya sampai kering, karena biar dia matang banget, karena ini kan aku mau taruh stok jadi biar dia awet. Ini udah matang ya teman-teman. Masakanku udah jadi, semuanya udah matang. Tinggal sambal cabai hijaunya aku taruh di atas ikan pindangnya kayak gini. Jadi deh. Nah, ini dia untuk menu sehari-hari aku. Kalian bisa ikutin, bisa kalian coba. Rasanya tuh enak banget. Ini tuh murah, meriah, tapi enak. Nah, sekian dulu ya videonya dari aku. Makasih udah nonton. Bye.